Yaman Selatan, negara komunis tahun 69 sampai 90. Hati-hatilah kepada PKI karena dia akan merusak negeri. Semua penceramah yang hebat-hebat, yang top-top, yang mengatakan kalau mengikuti orang kafir menjadi kafir, kalau masuk gereja kafir murtad, orang-orang itu diem semua, penceramah itu diem semua ketika Anies Baswedan diberi nama julukan baptis Yohanes. Ketika Anies Baswedan mengunjungi gereja, semua diam, penceramah hebat. Tidak ada satupun yang mengkafir-kafirkan, tidak ada satupun yang memurtad-murtadkan. Penceramah hebat itu demikian garang ketika Gus Miftah masuk gereja. Penceramah garang sekarang terdiam, terpesona dengan datangnya Anies ke gereja. Dengan datangnya Anies mendapatkan nama baptis Yohanes, semua diam. Bagaimana konsistensinya dari para pendakwah itu? Bagaimana integritas dari para pendakwah yang dulu dengan hebat berteriak seorang muslim masuk ke gereja berarti kafir karena mengikuti orang kafir, mengucapkan Natal menjadi kafir. Tetapi sekarang diam 1000 bahasa, diam terpekur, menunduk, lesu ketika Anies Baswedan ke gereja, ketika Anies Baswedan mendapatkan nama baptis Yohanes. Demikian cerita daripada sandiwara yang tidak lucu, sangat tidak lucu dan murahan. Lu tahu nggak, sadar nggak kalau suka ditipu, dibohongi oleh intelektual, elit ekonomi, elit politik? Dia mengatakan ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir manusia. Dia itu goblok yang ngomong kayak gitu. Di seluruh dunia yang namanya ekonomi ya dikuasai oleh segelintir manusia. Di negara Islam contohnya, negara-negara Arab yang menguasai ekonomi ya segelintir manusia, ya raja-rajanya. Di Brunei Darussalam yang menguasai ekonomi ya rajanya saja, Sultan Bukiyah. Di Cina, di Singapura, di Malaysia, di mana-mana ekonominya hanya dikuasai oleh segelintir manusia. Demikian juga di dunia barat, di liberal, di Amerika, ekonomi dikuasai segelintir manusia seperti Bill Gates, Elon Musk. Demikian juga di India, negara Hindu, dikuasai oleh segelintir manusia. Jadi elit-elit itu yang ngomong bahwa kita itu dikuasai oleh segelintir politik, segelintir orang ekonominya, itu blow on. Dikiranya ada negara yang ekonominya tidak dikuasai oleh segelintir manusia. Gak ada blow on. Jadi blow on. Justru kenapa blow on? Karena iri melihat orang-orang yang dibencinya, terutama orang Cina dan Yahudi yang menguasai itu. Kalau yang di negara Arab, Brunei itu yang menguasai raja, itu karena kekuasaan. Tapi di negara-negara liberal yang menguasai perekonomian itu siapa saja bisa. Tidak penguasa bisa, itu di negara-negara liberal. Nah yang bisa itu adalah orang yang cerdas. Bukan kayak orang tokoh-tokoh elit itu, bukan. Orang yang cerdas, orang yang ulet, orang yang punya link, orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi karena benci sama Cina, maka kemudian Cina diaseng-asengkan, di PKI-PKI-kan. Terutama oleh orang-orang pemalas, kadrun.
Begitu. Ngomong PKI, nuduh orang PKI. Padahal keturunannya sendiri gitu adalah tokoh PKI itu yang namanya sering aku sebut Fakhrul Barakbah, Sayyid Ahmad Sufyan Barakbah. Itu tokoh PKI. Jadi karena iri dengki itu ngomongnya gitu. Dipojokkanlah Cina dengan aseng. Itu bodohnya. Ketahuan gobloknya gitu. Kalah bersaing karena kalah pinter, kalah ulet, kalah cerdas. Kemudian ya begitu akhirnya ngomong yang jelek-jelek, yang tidak bermanfaat sama sekali. Drun, kau bilang Arab Saudi kaya. Iya kaya, karena penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia. Tapi pendapatannya dari jualan mereka, ekspor mereka, atau gross domestic produknya, itu lebih rendah daripada Indonesia. Tahun 2021 ini Indonesia bisa menghasilkan sekitar 1,3 triliun US dollar dari menjual produk-produk domestiknya, yang terdiri dari kebanyakan non-migas, hasil-hasil industri, dan bahan-bahan yang lain. Nah kalau Arab Saudi itu kan mengandalkan minyak, dan mereka kan nanti 30 tahun lagi habis. Makanya sekarang Arab Saudi mulai mengubah ideologinya dari menggunakan syariah Islam menjadi sekuler. Sekarang mulai boleh mabuk di sana, boleh bugil di sana. Agar kenapa? Karena ke depan mereka tidak akan mengandalkan minyak lagi, tapi akan mengandalkan pariwisata. Makanya akan dibuat negara yang bisa menyenangkan para turis, bisa hura-hura, bisa happy-happy. Tapi kalau negara yang mempunyai pengetahuan teknologi yang tinggi seperti Jepang dan Cina, Jepang itu tidak menjual sumber daya alam, tapi menjual produk hasil teknologinya, hasil kepintaran mereka. Pendapatan Jepang jauh daripada Arab Saudi. 5 triliun US dollar. Kalau pendapatan Indonesia dibanding pendapatan Arab Saudi, jika penduduknya sama, itu lebih kaya Indonesia daripada Arab Saudi. Oleh karena itu, kita nggak usah ngomong khilafah lah, ngapain gitu. Yang penting itu sumber daya manusianya canggih, pinter, cerdas gitu. Nah untuk menuju ke arah situ lebih baik kita buka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Israel adalah biangnya ilmu pengetahuan. Dan bisa kita kirim pemuda-pemuda kita untuk belajar di sana. Sehingga Indonesia menjadi negara yang cepat maju nantinya dengan menggandeng Israel gitu. Nah kalau Yaman kan susah, Yaman nggak bisa, Yaman ya Arab lah, teknologinya apa? Nggak ada yang bisa dipelajari dari mereka tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali agama, nggak ada. Jadi itulah, Arab Saudi itu sebenarnya nggak kaya gitu. Kalau penduduknya sama, lebih kaya Indonesia kalau penduduknya sama. Ya teman-teman, saya nggak akan bicara panjang lebar. Semoga ini menjadi pencerah buat kita semua. Dan ini adalah akhir tahun 2022. Semoga hari ke depan akan jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat tahun baru 2023.